bahwa kekuasaan legislatif hari ini tidak memiliki pengakuan ya secara utuh dari masyarakat bahwa mereka itu sebetulnya sebagai representasi masyarakat. Anggota dewan yang kita pilih itu adalah representasi kepentingan ketua partai. Ketua partai. Bagaimana mereka bisa menikmati kekuasaan di eksekutif untuk menjadi menteri lah dan sebagainya. Hukum ini udah betul-betul menjadi mainan para politisi. Sudah menjadi mainan para politisi. Ya ini dalam konteks ini ya memang hukum menjadi alat kekuasaan kan gitu. Hakikat dari demokrasi ini sebenarnya kepentingan siapa? Kita selalu menyaksikan bahwa demokrasi itu adalah kepentingan elit pada akhirnya. Kapitalis, feodalis, dan diakumulasikan semuanya ada di kelompok oligarki begitu kira-kira. Sesuatu hal yang memang oleh masyarakat daerah memang harus dilawan, dan bukan hanya masyarakat daerah ya, mahasiswa dan semuanya gitu kan. Kalau kita memang menginginkan semua elemen lah ya, semua elemen. Karena ini adalah kebuntuan sebuah prosesi demokrasi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Priangan. Pilkada hakikatnya adalah kepentingan orang daerah dalam implementasi otonomi daerah dan atau desentralisasi daerah. Politisi daerah, masyarakat di daerah dikendalikan sepenuhnya, hampir tidak berdaya dengan aturan pemerintah pusat. MK mengeluarkan sebuah keputusan yang memberikan angin segar dengan batasan threshold yang sangat rendah, dan ketika itu diundangkan dan dilaksanakan memungkinkan di daerah masyarakat diberikan banyak opsi untuk memilih pemimpin yang bisa menaruh harapan masa depan kehidupan di daerahnya seperti apa di kemudian hari. Muncullah sebuah usaha pembegalan elit politik yang ada di Senayan untuk menganulir keputusan MK yang pada dasarnya itu adalah sebuah kegembiraan kita. Tanpa peduli dengan aspirasi masyarakat daerah, mereka terus saja melabrak demi kepentingan mereka sendiri. Kita akan membahasnya bersama Kang Andi Ibnu Hadi, praktisi, pegiat sekaligus akademisi di bidang hukum. Tidak usah diragukan, beliau adalah Dr. Andi Ibnu Hadi yang sudah tidak lagi nyalon wali kota karena sebuah mekanisme yang sulit dan tidak memihak tentunya. Oke Kang Andi, hakikat dari demokrasi ini sebenarnya kepentingan siapa? Hakikat dari pilkada ini kepentingan siapa? Ini bicara teori atau bicara fakta? Kalau bicara teori dan fakta. Nah, oke. Kalau secara teori, gitu kan, secara teori bahwa demokrasi itu adalah kepentingannya adalah kepentingan warga negara kan begitu. Ya. Thomas Hobbes pernah bicara tentang kontrak sosial bahwa demokrasi ini adalah kepentingan sebagai penjawaan dari kontrak sosial itu gitu kan. Tetapi kemudian ini terjadi degradasi begitu kan, degradasi moral, degradasi nilai gitu kan, sehingga pada akhirnya dalam setiap sejarah itu kita selalu menyaksikan bahwa demokrasi itu adalah kepentingan elit pada akhirnya. Apakah ini adalah elit feodal? Kalau sekarang feodal kayaknya sudah nggak ada ya, tetapi para elit kapitalis begitu ya, kira-kira begitu. Gitu. Dan ini kawin kayaknya, kapitalis juga feodal. Berkarakter raja. Ya, jadi feodal yang lalu merubah wujudnya menjadi kapitalis, yang lalu berkongsi menjadi oligarki, kira-kira mungkin begitu ya. Nah ini kan musuh kita bersama sejak zaman penjajahan. Sejak zaman musuh peradaban. Musuh peradaban. Jadi musuh peradaban itu adalah kapitalis, feodalis, dan diakumulasikan semuanya ada di kelompok oligarki begitu kira-kira. Oke, dalam konteks pilkada saya lebih spesifik kali. Pilkada ini kan kebutuhan orang daerah. Betul. Kenapa kelompok elit
tidak memberikan ruang otonomi kepada kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Wah, saya lebih keras nih. Ya. Bahasanya self bestur gitu ya. Ya. Untuk menentukan sikap sendiri, untuk menentukan masa depan kita sendiri, untuk memilih pemimpin kita sendiri, untuk menentukan nasib kita sendiri, kan gitu intinya. Pertanyaannya siapa yang salah, di mana salahnya, kan kira-kira begitu ya, gitu kan. Sebetulnya kalau saya melihat begini ya, ini sejarah yang mengajarkan ke kita ya, sebetulnya kita ini dalam kebingungan ya, bangsa kita ini dalam kebingungan untuk memilih sebetulnya sistem hukum mana dan sistem pemerintahan apa sebetulnya yang tepat bagi bangsa ini begitu. Nah, kalau kita lihat dari sekian rentetan sejarah sebetulnya bisa jadi gitu ya, sistem hukum yang kita terapkan hari ini dengan mungkin awalnya itu kita adalah Eropa kontinental, terus juga bergeser menjadi Anglo-Saxon, dan hari ini katanya filsafat hukum Pancasila yang mengambil dua arah sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon, itu mungkin saja ini menjadi salah gitu ya. Filsafat hukum Pancasila ini ada sebagai satu bentuk kebingungan kita sebetulnya begitu kan. Nah, kenapa? Kalau saya melihat, jadi jangan-jangan sebetulnya kita lebih tepat kita dengan menggunakan federasi mungkin ya begitu kan, karena begini ya. Sebagai sebuah wacana boleh lah ya. Ya ini kita belajar dari sejarah ya. Ya, otonomi daerah itu kan setengah federasi. Ya, setengah federasi begitu ya. Jadi kan prinsip ada satu prinsip yang beda sebetulnya antara federasi dengan otonomi daerah. Kalau federasi ini kan sebetulnya guru norm itu dibangun dari norma-norma yang ada di pemerintah di negara-negara bagian begitu. Jadi norma federasi, norma hukum di federasi itu, pemerintahan federal itu dibangun dari negara-negara bagian begitu. Tetapi kalau otonomi daerah ini kan menyerahkan sebagian kewenangan yang itu adalah norma dasar yang ada di tingkat pusat begitu kan, diterjemahkan menjadi kewenangan daerah. Ini kan agak beda. Yang federasi ini norma itu dibangun dari bawah. Nah, kalau memang ini otonomi daerah, pada prinsipnya adalah norma itu dibangun dari atas ke bawah, begitu kan. Nah, bagaimana kita akan memecah dua kebuntuan ini gitu ya. Kita akan mengambil jalan tengah dari dua sistem ini. Sebetulnya memang kita harus tetap memperhatikan dari aspek histori, sejarah hukum yang ada di daerah-daerah ini sebetulnya. Nah, satu hal terkait tadi itu ya, terkait dengan bahwa pilkada ini kan sebagai hajatnya sebagai hajatnya masyarakat daerah, bukan sebagai hajatnya masyarakat di tingkat pusat gitu kan. Hajat elit lah, hajat elit dan sebagainya begitu kan. Nah, kalau memang kita perspektifnya masih menggunakan negara kesatuan Indonesia gitu kan, negara kesatuan yang adalah tidak pernah mengakomodir gitu ya hal-hal yang strategis itu pada level masyarakat di tingkat daerah, sampai kapanpun ya memang akan seperti ini gitu kan. Nah, ini saya gini ya, otonomi daerah ini kan juga mungkin bisa bagaimana sedikit bisa lebih memahami begitu kan, memahami aspirasi masyarakat di daerah begitu kan. Jadi mungkin kita sedang mencari pola baru yang negara kesatuannya tetap masih utuh gitu kan, bentuk negaranya adalah negara kesatuan gitu kan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di sisi lain gitu kan, di sisi lain aspirasi masyarakat daerah ini betul-betul terakomodir dengan undang-undang otonomi daerah itu, mungkin kira-kira begitu gitu ya. Nah, ini memang seharusnya juga harus dilakukan amandemen kalau menurut saya begitu kan. Amandemen dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan pemerintahan daerah ini sendiri gitu. Jadi kewenangannya memang harus diperluas begitu. Harus diperluas gitu. Jadi sehingga memang pada akhirnya di Undang-Undang Otonomi Daerah juga bisa diatur secara detail gitu kan, lebih terbuka, mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah. Contohnya juga terkait dengan pemilu dan sebagainya gitu kan. Sepanjang itu masih keran itu tidak dibuka dalam Undang-Undang Dasar 45, masih dipaksakan sentralistik. Saya melihat begini, Undang-Undang Dasar 45 hari ini itu juga masih banyak yang harus direvisi. Gitu kan? Apalagi terkait dengan pemerintahan daerah.
gitu kan? Jadi kan hari ini begini, bahwa DPRD Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, DPRD Kabupaten dan Kota, ini kan kalau dalam konsepnya trias politika, mereka itu kan masuk dalam jajaran lembaga eksekutif, bukan lembaga legislatif begitu. Banci ya? Ya kan begitu. Jadi sebetulnya aspirasi masyarakat daerah itu hanya terwakili oleh DPR RI, bukan oleh DPRD kabupaten atau kota begitu. Karena apa? Karena posisi DPRD kota dan kabupaten itu adalah sebagai eksekutif. Jadi pada prinsipnya mereka itu di bawah bupati, di bawah wali kota begitu ya. Atau DPRD, bahkan di bawah camat. Di bawah camat ya, bisa jadi begitu gitu ya. Bukan, itu omong kosong gitu ya, omong kosong. Jadi artinya apa ya? Artinya bahwa di sini kita masyarakat daerah itu sepertinya sia-sia saja gitu kan untuk memilih anggota DPRD kota dan kabupaten untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut saya omong kosong gitu. Karena omong kosong apa? Ya karena ketika mereka membawa sebuah aspirasi melalui DPRD itu dan harus berhadapan dengan eksekutif, ya saya pikir tidak akan banyak hal yang bisa dilakukan. Eksekutif tidak setuju ya tidak setuju. Tidak setuju. Gitu kan? Begitu usulan anggaran dan sebagainya tidak disetujui oleh bupati, ya selesai kan? Bisa bikin peraturan bupati itu bisa kan? Bikin peraturan diajukan Perkada. Iya. Nggak usah persetujuan DPR. Iya, bupati kan hari ini lebih takut sama gubernur daripada sama DPRD kan? Ya kan? Ini faktanya kan begitu. Nah ini ya, jadi wajar ya kalau sekarang hari ini, ya memang kalau menurut saya, kalau memang ingin betul-betul bagaimana otonomi daerah ini betul-betul ingin memanusiakan gitu masyarakat di daerah, saya pikir juga Undang-Undang Dasar 45-nya harus dirubah. Kayaknya bukan Undang-Undang Dasar 45 loh, itu kayaknya perubahan dari undang-undang tentang pemerintah daerah waktu itu. Betul. Karena terjadi banyak gejolak di daerah, ada banyak bupati yang diturunkan oleh DPRD gitu kan, sehingga terjadi keramaian di daerah dan itu menakutkan orang pemerintah pusat atas nama gitu bangsa dan negara dan keamanan politik gitu. Betul. Stabilitas politik dipangkaslah DPRD itu kan gitu. Betul. Tapi kita menghadapi satu masa yang sangat masa emas dalam demokrasi di masa reformasi. Otonomi daerah ini kan amanat reformasi. Betul. Yang harus dilaksanakan. Itu dari 99 sampai 2004. Okay. Dan itu belum memasuki masa pemilihan kepala daerah langsung loh. Setelah 2004 kan baru ada pemilihan kepala daerah. Nah, pemerintah kepala daerah langsung itu kan sangat direspon oleh masyarakat sih, karena masyarakat terbuka ruang untuk mencalonkan baik secara perseorangan maupun secara melalui jalur partai politik. Tapi ketika partai politiknya ini begitu dikontrol dengan harga politik yang sangat mahal, 20-25% gitu kan, itu cukup memberatkan. Nah lalu ada pemangkasan di partai politik juga. Kalau dulu kan kewenangan daerah untuk menentukan, dari sisi partai politik ini kan kewenangan partai di daerah. Betul. Untuk mengusulkan nama calon bupati, wakil bupati. Sekarang kan semuanya tersentral terpusat. Betul. Dan untuk menentukan kepala daerah itu aspiratif, tapi kan banyak negosiasi kepentingan lah, lego gitu kan. Ya contohnya hari ini PKS di Jakarta tadinya mau ngusung Anies Sohibul Iman karena ada pemaksaan dan lain sebagainya gitu kan. Lalu terjadi juga di daerah-daerah yang lain kan tukar guling, kamu saya dukung tapi daerah itu kamu dukung juga. Dalam proses negosiasi politik sih tidak masalah, tapi apa urusan orang Cianjur dengan orang Tasik misalkan, kalau ada negosiasi politik di sana kan nggak ada urusan sebenarnya, gitu. Tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketika ada ketika ada putusan MK kemarin yang 60 ya, 60 itu kan angin segar. Di kabupaten taruhlah tidak hanya Gerindra, PDI, sampai PKS pun ya, Golkar, P3, PKS itu bisa mencalonkan diri dengan angka 6,5%. Itu cukup menarik. Betul. Cukup menarik itu ya masyarakat diberikan opsi dan pilihan yang sangat banyak. Setidaknya
di daerah itu memiliki otonomi politik gitu. Kita berbicara otonomi politik itu untuk otonomi daerah. Ya kalau secara politik kita tidak memiliki otonomi, ya secara politik kita tidak ada otonomi itu. Nah itu masalahnya. Jadi gimana Kang Andi? Jadi ini ya, kalau saya begini ya, melihat ya sekarang kan contoh, karena tidak ada otonomi politik, orang, profil orang, Andi Ibnu Hadi, calon wali kota, cocoklah jadi calon wali kota. Tapi kalau dengan 10 kursi, itu kan, situ kan harus beli partai juga, termasuk partai sendiri juga kan harus dibayar, bos. Iya betul. 500 juta kan per kursi. 500 juta per kursi. Jadi 2,5 miliar. Ngapain jadi kader kalau mau jadi bupati? Ya, kalau mau jadi bupati atau wali kota masih beli juga. Iya. Udah aja dijual ke, ini kan yang terjadi sekarang karena tidak ada otonomi secara prinsip di partai politik, tidak ada otonomi gitu kan. Dari sisi undang-undang penyelenggaraan tidak otonomi. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh elit-elit politik itu? Jadi mereka atas nama ideologi. Menurut saya ideologi yang mana? Ya, gitu kan. Ideologi 500 juta per kursi atau apa? Nah itulah. jadi begini ya. Jadi begini. Narasi tentang sentralisasi begitu kan. Ya. Jadi kan narasi sentralisasi itu kan sebagai anak pemikiran dari negara kesatuan begitu. Atau juga mungkin bisa dibalik gitu ya. Jadi sentralisasi itu bentuknya adalah negara kesatuan itu. Gitu. Narasi kolonial, bos. Narasi kolonial. Karena di tahun 20-an orang tua kita dulu ya, tokoh-tokoh di Tasik ini sangat melawan sekali terhadap sentralisasi politik. Betul. Desentralisasi politik itu ya otonomi. Iya. Nah, ketika memang apa ya? Nah, kayak ini kan saya kembali lagi ini ya dalam konteks apa namanya hukum tata negara begitu kan, dalam konteks hukum tata negara dan bagaimana ini juga bisa berpengaruh terhadap aspek sosiologis karena dalam hukum itu kan ada aspek sosiologis begitu. Sebetulnya menurut saya kalau ini kan menjadi inspirasi begitu ya, jadi apa? Jadi inspirasi begitu kan entitas politik yang ada di kita begitu kan terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek yang negatif ini kan menjadi sentralistik sebetulnya. Nah itu kan. Nah sampai hari ini kita ini kan para elit politik, para akademisi hukum gitu belum bisa menerjemahkan secara detail gitu kan. Sebetulnya bentuk negara kesatuan itu yang lebih manusiawi itu sistem hukumnya adalah seperti apa? Contohnya tadi itu ya terkait dengan konsep apa namanya desentralisasi, dekonsentrasi begitu kan? Gitu kan. Nah ini belum bisa menerjemahkan secara detail sehingga memanusiakan masyarakat di daerah. Jadi konsep negara kesatuan kita gitu kan, ini kan sudah menjadi konstitusi kita ya gitu kan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan itu sudah kita sepakati begitu ya. Tetapi bagaimana menerjemahkan konsepsi ini itu menjadi sangat apa ya namanya menjadi sangat manusiawi begitu kan. Hari ini kan ini kadang-kadang juga dipandang sebagai negara kesatuan ini adalah negara yang otoritarianisme begitu kan. Ya seharusnya tidak kan karena ada kebinekaan. Karena ada kebinekaan karena kita juga harus disandingkan dengan aspek-aspek apa namanya konsepsi prinsip-prinsip dari kenegaraan yang lain begitu ya. Nah ini tetapi ini lalu kan ini negara kesatuan Indonesia bersifat sentralistik. Nah sentralistik ini lalulah diterjemahkan gitu kan menjadi desentralisasi dan dekonsentrasi gitu kan seperti itu. Nah sehingga memang apa namanya ini ya gitu kan ini lalu diterjemahkan dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang negara kita itu kekuasaannya adalah pada akhirnya adalah dilaksanakan berdasarkan hukum gitu kan. Berdasarkan hukum. Nah tapi hukum yang mana begitu kan? Apakah hukum yang betul-betul ini adalah mengambil dari aspirasi masyarakat atau hukum yang menjadi alat kekuasaan kan begitu? Nah seringkali yang hari ini kita lihat ini ya, kita saksikan ini selama ini adalah hukum sebagai alat kekuasaan gitu kan? Dari mulai putusan MK yang kemarin batas usia yang 30 yang tahun Gibran itu ya. Itu kan? Yang sekarang ini putusan MK ini begitu ya. Nah tinggal mungkin yang kekuasaannya yang mana begitu kan? Ini kan gitu ya.
kekuasaan yang partai politik, kekuasaan presiden, kekuasaan yang mana kan begitu ya. Ya gini kan, saya juga agak sedikit agak sedikit mungkin berpikir lebih ini lagi ya, lebih sistematis lagi begitu, lebih terbuka lagi lah. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa putusan MK yang 30 tahun itu kan dianggap itu sebagai alat kekuasaan, karena kita curigai bahwa ini adalah untuk meloloskan Gibran, kira-kira begitu waktu itu. Nah sehingga waktu itu kita hujat semua gitu kan, kita semuanya menghujat bahwa putusan ini adalah cacat etik begitu. Karena ternyata hakimnya, salah satu hakim yang memutuskan putusan MK ini adalah memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon presiden. Menguntungkan. Gitu. Dan menguntungkan dia menguntungkan. Gitu. Kita menolak itu, tetapi pada akhirnya tetap gitu ya. Ya ketika ada keputusan kita terima kan. Kita terima dan itu dipakai kan, kita dipakai. Nah lalu ini dan DPR tidak rapat paripurna. Tidak rapat paripurna sebetulnya waktu itu. Nah, itu ya, ini tidak berubah undang-undang kan. Nah ini yang menarik gitu ya. Kenapa waktu itu tidak ditanggapi oleh DPR dan DPR melakukan revisi kan, revisi undang-undang begitu ya. Ini tidak melakukan revisi undang-undang. Gitu kan. Putusan MK ini lalu diterjemahkan menjadi PKPU. Karena PKPU karenanya ada indikasi bahwa Kaisang itu gitu kan sebagai anaknya presiden di tanggal berapa November itu kan masih selisih ada berapa bulan gitu ya untuk 30 tahun itu gitu kan. Sehingga memang ini harus harus disesuaikan gitu kira-kira begitu ya. Nah ini akhirnya kan diajukan, PKPU ini diajukan ke MA. Memang ini kewenangan MA kalau PKPU ya, berbeda dengan undang-undang. Nah akhirnya juga MA intinya menerima ya, apa menolak? Intinya menolak ya. Mengabulkan ya. Sejak pelantikan kan, karena memang yang diajukan itu mengkritisi PKPU kan, gitu kan, bukan saat pendaftaran tetapi saat pelantikan. Masuk gitu lagi kan? Ke MK. Kata gitu. MK ini kan calon, undang-undangnya ini jelas, jadi sejak pencalonan. Nah, ini kan dari rentetan ini ya, Lalu di DPR kedua putusan MK dan MA ini dihadapkan kan begitu. Seakan menghadapkan MK dan MA. Nah, gitu. Kan gila ini. Ayo kita pilih berdasarkan kepentingan politik. Ini kan politik. Kita pilih saja yang mana. Kok gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini. Jadi melihat itu jadi kalau menurut saya begini ya. Jadi hukum ini udah betul-betul menjadi mainan para politisi gitu. Sudah menjadi mainan para politisi. Ya ini dalam konteks ini ya memang hukum menjadi alat kekuasaan kan begitu. Kan menjadi alat kekuasaan. Nah, dan kekuasaan yang ada hari ini sudah dari fenomena sosial hari ini ya, yang begitu banyak protes gitu di media sosial terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dewan, semakin menegaskan bahwa kekuasaan legislatif hari ini tidak memiliki pengakuan ya secara utuh dari masyarakat bahwa mereka itu sebetulnya sebagai representasi masyarakat. Saya melihat seperti itu. Anggota dewan yang kita pilih itu adalah representasi kepentingan ketua partai. Ketua partai. Bagaimana mereka bisa menikmati kekuasaan di eksekutif untuk menjadi menteri lah dan sebagainya. Dan mereka gak peduli kan sama kita? Gak peduli. Apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak peduli. Yang penting kepentingan. Iya. Ini kalau misalkan ini terjadi, terus-terusan terjadi dan kita tidak bersuara nih orang-orang daerah nih. Lalu apa yang harus kita suarakan kan? Iya, kalau ini dibiarkan dan kita hidup dalam sistem hukum yang tidak pasti ini, gitu kan? Yang tidak pasti ini, ya kan sekarang begini, anggota dewan contohnya kan, dia menolak gitu ya, secara politik ya, bukan secara hukum. Karena kalau secara hukum ya memang beda ranahnya ya. Nanti gitu dipecat sama ketua partai gitu. Beda ranahnya gitu kan. Jadi
MK punya kewenangan, DPR RI juga punya kewenangan, begitu kan? MA punya kewenangan. MA juga punya kewenangan, gitu. Kalau seandainya sekarang MK ini kan kewenangannya legislatif, negatif kan, begitu. Legislatur negatif, artinya dia mengkritisi apa yang sudah norma yang sudah dirumuskan oleh DPR melalui undang-undang itu. Gitu Bagaimana kalau kita usulkan partai-partai politik yang tidak taat terhadap konstitusi itu untuk dibubarkan saja? Nah, bisa enggak? Sebenarnya gini ya. Bisa enggak? Sebetulnya pembubaran ya saya ingin sampaikan begini. Ada satu kekhawatiran ya yang dari fenomena hari ini gitu kan. Ada satu kekhawatiran ini terjadi chaos gitu ya. Terjadi chaos karena pertentangan antara lembaga negara, ya kan? MK melakukan uji material terhadap undang-undang, gitu kan? Tiba-tiba undang-undang uji material ini dikesampingkan oleh DPR RI ya. Dikesampingkan oleh DPR RI melalui revisi undang-undang. Secara hukum sah apa tidak? Sah, gitu kan? Sah karena memang sesuai dengan undang-undang. Nah, tiba-tiba sekarang ada masyarakat juga mengajukan, gitu kan? Uji material lagi, gitu kan? Bahkan mungkin uji formil, begitu kan? Terhadap revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI ini ke MK. Nanti MK memutuskan begitu, menyatakan batal demi hukum katanya kan, apa yang dilakukan oleh itu sangat bisa. Jadi lalu menanggapi MK, DPR bikin lagi. Jadi nggak ada selesainya begitu. jadi putar. Jadi selesainya itu kalau kita ajukan untuk pembubaran partai politik. Nah, itu bisa jadi gitu kan. Nah, masyarakat mengajukan lah gitu kan. Mengajukan pembubaran partai politik ke MK. Nah, kalau seandainya MK mengabulkan, bubar, selesai lah. Ini yang disebut dengan revolusi mungkin. Bisa saja begitu gitu ya. Jadi saking kesalnya, kalau menurut saya sih hari ini begini ya, masyarakat di daerah, bukan masyarakat di daerah lah ya, pokoknya masyarakat itu semuanya di daerah lah ya, gitu ya, masyarakat semua gitu, masyarakat Indonesia saya pikir hari ini, kalau memang begitu kan, kalau memang kita sudah tidak percaya lagi dengan legislatif, kita sudah tidak percaya lagi dengan kinerja partai politik, kenapa tidak kita sekarang hari ini kita mengajukan gitu kan pembubaran semua partai politik, kita ajukan aja ke MK, itu seperti itu. Serempak ya seluruh daerah ya. Iya. Itu kan bisa gugatan class action lah ya, kita melakukan itu, kita ajukan pembubaran partai politik dengan alasan apa? Alasan bahwa partai politik hari ini tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak mewakili kepentingan masyarakat begitu. Itu sangat bisa gitu kan. Itu kan kalau secara normatif kan ada ya bertentangan karena dengan memang faktanya seperti itu ya bagi orang daerah itu seperti itu lah ya faktanya. Ya kan kalau secara normatif kan begini, anggota partai politik mau nyalon pilkada kudu mayar gitu kan. Mau jadi barijeng ditipu. Geus mayar tuh balik deui duitna. Ya ini gimana coba? Kader eta teh. Kader gitu. Apalagi yang bukan kader. Ada orang luar kader duitnya lebih gede, lebih menarik. Kadernya disingkirkan gitu kan. Jadi bukan ideologi sebetulnya, atau memang ideologinya duit. Jadi posisi partai politik di daerah ini ya sudah benar-benar seperti itu. Iya. Ya semua tahu lah. Iya. Semuanya dalam boneka saja. Boneka, gitu kan. Kepala daerah, maaf ya, bupati, wali kota, gubernur itu kan boneka. Betul. Boneka politik semua. Kan kalau lalu pilkada ini kalau sistemnya seperti ini ya kita memilih boneka mereka. Tuh. Sepanjang memposisikan DPRD ya, sepanjang DPRD itu diposisikan di bagian dari lembaga eksekutif mitra gitu ya, sebagai eksekutif. Sepanjang itu sebetulnya masyarakat daerah tidak akan terwakili aspirasinya. Walaupun ada pemilu. Walaupun ada pemilu. Walaupun ada pilkada. Iya, pemilu dan pilkada itu hanya sekedar main-main aja. Gitu kan? Sekedar aja main-main aja. Jadi pemerintah di daerah ini ya tidak ada kontrol. Ya. Satu, pemerintah di daerah tidak ada kontrol. Terus yang kedua juga para anggota dewan ya, di DPRD itu bekerja bukan atas nama aspirasi masyarakat. Gitu kan? Tetapi atas nama petunjuk dan teknis gitu kan. Dari eksekutif, dalam hal ini ada pemerintah daerah sebetulnya.
Ya. Begitu. Walaupun kunker kemana-mana ya. Kunker kemana-mana kan, jadi tidak ada pendapat yang berbeda, begitu kan. Pendapat yang berbeda itu hanya sekedar main-main pada akhirnya. Kekhawatiran saya ya seperti itu ya, gitu kan. Ya pada akhirnya juga tidak ada solusi secara hukum yang bisa melindungi aspirasi masyarakat di daerah melalui anggota dewan ini. Tidak ada, gitu kan. Tidak ada, walaupun sekarang dewan mau ngototnya seperti apa, anggota DPRD itu di kota dan kabupaten akan ngototnya seperti apa untuk menentukan arah pembangunan di daerah itu seperti apa, begitu kan. Jadi peristiwa nasional hari ini itu menginspirasi kita ya untuk melakukan perlawanan secara kolektif. Betul. Ya baik secara pikiran, wacana. Untuk kita rebut kembali, kita ambil kembali otonomi masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah. Gitu. Ya kita punya hak kan untuk menentukan masa depan kita yang lebih baik. Kita berhak memilih pemimpin yang terbaik dengan opsi yang banyak, tidak memilih boneka yang dipersiapkan oleh mereka gitu kan. Iya, saya jadi ini ya semakin menguat gitu ya alam pikiran saya. Semakin panas ya. Iya, semakin panas ngebul gitu nya. Kayak kuat kayak ngomong. Iya, jadi sebetulnya gini ya. Ya memang ini sangat mendesak ya. Sangat mendesak untuk bagaimana ini kan kalau bicara dari aspek perundang-undangan gitu ya. Ini sangat mendesak bagaimana undang-undang otonomi daerah ini harus direvisi. Begitu. Atau setidaknya juga kalau kita meletakkan rencana ini ke anggota legislatif lagi juga sepertinya kita akan tidak banyak bisa berharap gitu kan. Seharusnya juga memang dari kelompok masyarakat harus mengajukan gitu kan, mengajukan judicial review atau uji material terkait dengan undang-undang otonomi daerah ini sebetulnya gitu. Bahkan bukan undang-undang otonomi daerah kalau menurut saya. Berbagai macam undang-undang. Betul. Kita harus teliti semua. Iya. Gitu ya. Iya. Kita harus kaji semua mana yang tidak pro otonomi daerah, mana yang pro terhadap otonomi daerah. Betul. Harus menurut saya sekarang contoh dalam konteks keuangan daerah, DAU itu Pak, itu diarahkan harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Itu kan hak otonomi. Betul. Gimana bisa hak otonomi kita diatur-atur gitu? Iya. Padahal kan itu sudah ada 26 kewenangan pusat yang diserahkan ke daerah kan begitu. Iya. Kenapa harus diatur lagi gitu? Semua hal diintervensi sekarang itu. Pengangkatan CPNS atau itu di drop saja dari mereka. Kita tidak ada otonomi sama sekali. Nah itu ya. Dan dalam berbagai hal ini Pak, ya yang paling krusial itu adalah soal DPRD yang tidak ada tajinya. Tidak ada tajinya. Dan kurang manfaat jadinya. Hanya sebagai ruang legitimasi atas sebuah peraturan yang dibuat gitu kan, hanya sebatas itu, tidak ada dinamika dan lain sebagainya, nggak ada kalau menurut saya. Ruang kontrolnya pun kalau DPRD kritis ya apa bedanya dengan kritis LSM di luar atau ormas di luar, kan sama saja. Persis. Tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak mempengaruhi apa-apa. Pernah dengar nggak di kita aja hak angket, hak nggak ada. Interpelasi dipakai, nggak ada kan? Nggak ada, memang. Karena kalaupun dipakai kan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan undang-undang kita juga tidak mengatur terkait itu kan sekarang, gitu kan? Iya. Itu. Jadi, ini juga sebetulnya kan. Kalau begitu jangan DPRD dong namanya, gitu. RT. Paguyuban mitra kepala daerah gitu kan. Setuju. Paguyuban. Perkumpulan mitra pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten. Iya, hanya menanggapi saja kan. Menanggapi saja gitu. Dan teman diskusi begitu. Ya tidak usah riuh-riuh AKD, ada komisi, ada apa, ada kunjungan kerja ke sana kemari, ngapain juga. Gitu. Itu serahkan aja ke eksekutif. Iya, karena kalau inisiatif kan masyarakat juga berinisiatif, bikin perda kan bisa, diajukan aja ke bupati lewat bagian hukum kan bisa. Selesai kan itu. Itu cocok benar. Melalui dinas ya. Iya. Melalui dinas. Nanti dinas bikin perencanaan gitu. Iya. Nggak usah capek-capek repot-repot gitu kan, bikin dagelan sidang di DPR. Ya, kita semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan kita. Pak, jangan lupa Pak, kemerdekaan Indonesia ini
ya kontribusi. Saya ngomong sejarah Tasik aja ya. Tahun 50 itu lurah seluruh Tasikmalaya menyatakan bahwa dirinya bagian dari negara Republik Indonesia, bukan dari negara Pasundan. Seluruh lurah, kepala desa di kita itu mendeklarasikan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Bukan negara Pasundan. Iya, bukan bagian dari negara Pasundan. Itu kan yang menentukan arah di era 50-an. Bahwa kita udah sepakat dengan bangsa ini. Dan ya jangan dicederai lah. Gitu. Karena kita sudah memberikan gitu kan. Seluruh tumpah darah kita untuk negeri ini gitu ya. Ya kita harus mendapatkan hak yang sama tentunya. Iya, betul. Yaitu hak otonomi politik, hak otonomi yang lain, terutama otonomi politik yang akan menentukan otonomi yang lainnya, menentukan arah, gitu. Karena prinsipnya kan otonomi daerah ini kan untuk kesejahteraan masyarakat, betul. Ya kan? Iya. Untuk kesejahteraan kita sendiri, berdasarkan ya keadilan lah. Gitu yang kita tidak rasakan di masa Orde Baru. Masa kita mau balik lagi ke Orde Baru, Pak? Segala sesuatunya diatur-atur sama orang pusat. Partai politik hanya sebagai simbol saja. Gitu ya. Dulu kan semuanya Golkar lah. Jadi bisa jadi mungkin begini ya, bisa ditarik kesimpulan sebetulnya. Revisi undang-undang pemilu kan begitu ya. Revisi undang-undang pemilu yang mengesampingkan putusan MK ini sebetulnya sedang mengkebiri hak-hak masyarakat di daerah. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah ini kan sesuatu hal yang memang oleh masyarakat daerah memang harus dilawan gitu. Dan bukan hanya masyarakat daerah ya, mahasiswa dan semuanya gitu kan. Kalau kita memang menginginkan semua elemen lah ya, semua elemen. Karena ini adalah kebuntuan sebuah prosesi demokrasi gitu kan. Kita di era reformasi kita melawan otoritarianisme dan sebagainya begitu kan, sentralisasi pemerintahan dan sebagainya gitu kan. Dan setelah 24 tahun ini kok tiba-tiba kita harus setback mundur lagi ke belakang begitu, bahkan mungkin lebih buruk begitu. Ya. Oke Kang Adi, saya berharap ada pergerakan dari teman-teman Perhadi. Siap. Dengan akademisi semua. Ya kalau belum ada, yolah dari sekarang kita himpun semua ya. Kita pelajari mana yang pro otonomi daerah, yang tidak semua undang-undang tuh. Iya, betul. Lalu kita ajukan gugatan saja kepada Mahkamah Konstitusi, mumpung Mahkamah Konstitusinya masih ada. Atau sebagai social movement ya. Sebagai social movement saya sebetulnya ingin menginisiasi gitu kan permohonan pembubaran partai politik sebetulnya. Nah ini menarik dan kita akan bahas bagaimana agenda pembubaran partai politik yang akan diusulkan oleh Kang Andi Ibnu Hadi. Ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.